Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Nana. Nah, kemarin-kemarin aku ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman FB, teman-teman medsos aku ya. Gimana sih ceritanya bisa jualan di Taiwan? Yaitu bagaimana sih cara-caranya jualan di Taiwan, itu prosesnya seperti apa gitu. Nah, ini barangnya udah aku packing semua dan siap untuk dikirim ke kantor pos ya. Dan kebetulan di sini itu aku kan satu rumah kerjanya 2 orang, jadi alhamdulillah bisa bagi waktu buat jualan ya, karena di sini jaga orang tua. Jadi misalkan aku kalau keluar kirim barang itu di rumah masih ada teman aku yang jagain nenek kayak gitu. Jadi alhamdulillah bos aku juga baik banget, kasih kesempatan aku jualan. Dia bilang yang penting kerjaan beres, oke, bisa jualan ya gitu, yang penting nggak mengganggu pekerjaan kita gitu. Nah, untuk cara-caranya kita langsung aja ke videonya ya. Sebenarnya cara pengiriman barang di Taiwan itu hampir sama ya dengan yang di Indo, cuma kalau di Taiwan kita harus punya rekening pos. Jadi nanti setelah orang yang beli barang kita itu bayar ke tukang pos, jadi uangnya itu langsung ditransfer sama Pak Pos ke rekening kita. Oke, ini langsung aku mulai ya. Jadi pertamanya aku unboxing barang yang udah aku pesen dari Indo. Ini barang yang mau aku jual ke customer ya, dan udah aku kirim ke Taiwan. Ini udah sampai Taiwan dan aku mulai dulu unboxing kayak gini ya. Jadi dibuka satu-satu paketannya. Setelah dibuka kita pisah-pisahkan barang mana dan itu pesanan siapa kayak gitu, biar nanti kita waktu packing itu gampang. Oke, setelah kita unboxing paketan dari Indo, kita bisa langsung tulis alamat customer yang bakal kita kirimi barang ya, yang udah pesen barang di kita itu. Jadi setelah barang yang dia ready itu kita konfirmasi dulu, dan kalau dia sudah siap dikirim jadi kita bisa kirim. Dan ini aku lagi nulis alamatnya customer yang udah pesen barang ke aku ya. Sebenarnya ini bisa ditulis pakai bahasa Inggris, alamatnya bisa juga pakai Mandarin ya. Tapi kalau pakai bahasa Inggris itu kadang-kadang itu Pak Posnya itu masih kurang jelas, dan kadang-kadang masih nelponin kita gitu kalau alamatnya kurang jelas. Jadi kan kita masih lebih repot lagi ya, karena kita harus ngejelasin ulang alamat si pembeli itu. Jadi kalau bisa itu lebih baik kita nulisnya itu pakai alamat yang Mandarin ya, jadi Pak Posnya itu bisa lebih jelas, lebih ngerti kayak gitu. Nah, ini kertas yang digunakan buat ngirim barang yang pakai tagihan ya. Kita ambil kertas yang kayak gini kalau ada tagihannya ya. Jadi di sini tuh kita tulis ini alamat kita, terus ini nama kita, nomor telepon, terus nomor rekening, terus ini tagihan berapa barang yang kita kirim, terus ini alamat orang yang pesen barang ya, nama sama nopenya, terus ini tagihan berapa. Ini kalau ini tagihan yang dalam tulisan Cina ya, kalau ini yang tulisan angka biasa. Nah, ini barang apa yang kita kirim, terus ini nanti ongkos kirimnya kita tulis di sini. Karena ini pakai kardus, nanti kita tulis 80. Di sini ada pajak pengiriman ya. Pajak pengiriman tergantung angka kita kirim barang ya. Jadi nggak pasti, kalau di bawah 2000 itu 30 NT, kalau yang di atas 2000 itu 50 NT. Jadi ini nanti harga kardus sama pajaknya, jadi ini totalnya nanti di sini kayak gitu.
Setelah kita selesai nulis alamat, jadi kita langsung packing barangnya ya, kita masukkan plastik. Ini yang enggak dikasih plastik pos itu beratnya lebih dari 1 kilo, jadi kita harus pakai kardus, nggak boleh pakai plastik. Kalau yang diplastikin kayak gini, ini tuh beratnya kurang dari 1 kilo ya, jadi yang kurang dari 1 kilo itu pakai plastik, kalau yang lebih dari 1 kilo itu nanti kita pakai kardus yang kita bisa beli di kantor pos begitu. Oke, setelah selesai packing kita lanjut ke kantor pos ya, buat kirim barangnya di bagian postal service ya. Kita ambil nomor antrian dan kita tunggu nomor antrian kita dipanggil. Oke, setelah nama kita dipanggil, kita langsung ke petugas dan kita kasih satu-satu barang kita yang mau kita kirim ya. Dan di sini nanti barang kita itu akan ditimbang satu persatu dan kita bisa bantuin petugas itu tiap barang itu, tiap paket yang mau kita kirim itu beratnya berapa, kayak gitu. Tapi kalau nggak mau nulis ya juga nggak apa-apa ya, nanti itu bisa ditulisin sama petugas. Cuma karena aku biasanya itu daripada bengong ya di sana nungguin, jadi aku bantu tulis petugas aja, jadi biar lebih cepat lagi itu kerjaan petugas selesai. Ini seperti yang aku bilang sebelumnya ya, yang aku bungkus pakai kardus itu yang beratnya lebih dari 1 kilo itu kan ditimbang ya. Jadi yang beratnya lebih dari 1000 gram itu kita harus pakai kardus. Jadi kalau di bawah 1000 gram itu bisa pakai plastik pos. Nah kalau yang di atas 1000 gram ini pakai kardus seperti ini ya, ini bisa dibeli di kantor pos. Itu kan beratnya lebih dari 1000 gram, ini 1400 lebih, jadi pakai kardus kayak gini. Dan kardusnya itu macam-macam ya, ada nomor-nomorannya, jadi harganya juga beda-beda, jadi ongkos kirimnya juga beda-beda tiap kardusnya. Oke, dan lanjut ini yang pakai plastik seperti ini beratnya kurang dari 1000 gram, jadi nanti bisa ditimbang. Kalau beratnya lebih dari 1000 gram itu kita nanti ongkosnya ngikut kalau kita pakai kardus. Jadi ini kan kalau pakai plastik itu ongkosnya lebih murah sedikit ya, ini kan nggak ada 1000 gram, cuma 900 lebih, jadi kita masih bisa pakai plastik kayak gini tuh, 939 gram, jadi nggak perlu pakai kardus. Ini itu yang di plastik itu harus di bawah 1000 gram beratnya. Oke, kita tunggu paket kita diproses satu persatu sama petugas pos ya, dan setelah itu kita tunggu dikasih resi pengiriman barang kita tadi ya, dan kita harus bayar. Dan setelah bayar kita cek dulu resinya. Kalau udah dikasih resi, oke, udah selesai ya. Jadi seperti itu aja cara kirimnya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.